Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan pembicaraan saya pada video yang lalu, saya masih menjelaskan atau lebih menegaskan bahwasanya pelaksanaan ujian akhir semester pada masa 2020.2 ini itu adalah dinamakan take home exam. Prinsipnya jawaban ujiannya boleh dikerjakan di rumah atau di tempat kerja dan boleh buka buku, ya. Baik, saya masih mengulang penjelasan saya masalah mengunduh naskah soal take home exam. Mengunduh naskah soal take home exam itu dilakukan mulai pukul 00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat pada hari yang sama. Saya ulangi, untuk mengunduh naskah soal take home exam itu dilakukan mulai pukul 00 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk mengunggah BJU take home exam itu dilakukan mulai pukul 3 sampai pukul 24. Nah, kalau kita perhatikan, mengunduh naskah soal pada pukul 00, kemudian mengunggah BJU pada pukul 3 baru bisa mulai. Artinya harus ada 3 jam proses untuk mengerjakan soal take home exam tersebut. Jadi kalau saudara mengunduh naskah soal pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, maka saudara bisa mengunggah BJU take home exam tersebut pada pukul 10. Kalau kurang dari pukul 10 maka dia tidak bisa diunggah, ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk mengunduh naskah soal take home exam itu dimulai pukul 00 sampai pukul 21. Nah, sementara mengunggah BJU take home exam itu dimulai pukul 3 sampai pukul 24. Jadi kalau saudara mengunduh naskah soal pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam, maka saudara bisa mengunggah BJU take home exam tersebut pada pukul 24.00. Itu demikian, ya, penjelasan dari saya. Kemudian saya kemarin belum menjelaskan tentang pelaksanaan jam ujian bagi mahasiswa S1 non-pendas yang non-SIPAS, non-sistem paket semester. Nah, mahasiswa S1 non-pendas non-SIPAS di UT Pojar Labura itu, saya bacakan satu persatu, yaitu Bambang Suprianto, NIM 0202138682, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Bambang mengambil 5 mata kuliah pada semester ini, yaitu pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan ini pelaksanaan ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Ya, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian Introduction to English Literature. Ini juga pelaksanaan ujiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Jadi pada tanggal 5 Desember 2020 Bambang Suprianto mengerjakan 2 soal sekaligus, ya. Kemudian pembaharuan dalam pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah berikutnya adalah listening to. Ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Ya. Sementara mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar ini adalah nilai dari proses selama TUEP. Jadi tidak ada ujiannya. Saya kira paham Bambang Suprianto, ya. Kemudian saya lanjut dengan Darmi NIM 0202238559, Program Studi Manajemen. Dia ada 5 mata kuliah, yaitu Statistika Ekonomi. Ini ujiannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Manajemen Strategik
ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kemudian mata kuliah kewirausahaan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Kemudian keempat, manajemen kualitas. Ini dilaksanakan ujiannya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kemudian yang terakhir, hukum bisnis. Ini dilaksanakan ujiannya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Kemudian saya lanjut dengan mahasiswa Dwi Purnamawati, NIM 0202238773, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, Dwi mengambil 4 mata kuliah yaitu Sejarah Teori Ekonomi. Ini ujiannya dilaksanakan pada Sabtu 5 Desember 2020. Kemudian Matematika Ekonomi, ini ujiannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Metode Penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya, Ratnawati, NIM 0202137761, Program Studi Manajemen. Ratnawati mengambil 7 mata kuliah yaitu Akuntansi Manajemen. Ujiannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Manajemen Keuangan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Selanjutnya, mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Berikut mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah Hubungan Industrial dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya, Mita Widiasari, NIM 0306936118, Program Studi Manajemen. Ada 7 mata kuliah yang diambil oleh Mita Widiasari yaitu Pemasaran Jasa, dilaksanakan ujiannya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kemudian Manajemen Keuangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Mata kuliah Manajemen Strategik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Kewirausahaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Mata kuliah Manajemen Kualitas dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan mata kuliah Perencanaan Pemasaran dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Berikut Saudara Sawaludin Tanjung, NIM 0306989989, Program Studi Ilmu Hukum. Ada 7 mata kuliah. Yang pertama, Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Ini ujiannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian mata kuliah Hukum Internasional, ujiannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Hukum Perdata, ujiannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Kemudian Hukum Pidana, ujiannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mata kuliah Ilmu Negara dilaksanakan ujiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Sistem Hukum Indonesia, ujiannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Hukum dan Masyarakat, ujiannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Berikut Musliana, NIM 0301909994, Program Studi Pendidikan Matematika. Ada 8 mata kuliah yaitu Strategi Pembelajaran Matematika, ujiannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Kemudian yang kedua, Materi Kurikuler Matematika SMP, ujiannya dilaksanakan Minggu 6 Desember 2020.
Kemudian mata kuliah statistika matematik ujiannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya mata kuliah workshop matematika ujiannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Berikut mata kuliah bahasa Inggris 1 ujiannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Mata kuliah bahasa Indonesia ujiannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ujiannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dan yang terakhir, mata kuliah matematika dasar 1 ujiannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Baik, saudara-saudara mahasiswa S1 Pendas maupun S1 non-Pendas di Universitas Terbuka Fajar Labura, saudara-saudara sudah mencetak kartu tanda peserta ujian akhir semester atau UAS, yaitu take home exam seperti ini. Sudah saudara cetak tadi atau semalam di rumah masing-masing. Baik, akan saya jelaskan tentang KTPU UAS take home exam ini, ya. Baik, di situ ada NIM, nomor induk mahasiswa, contohnya 041534 389. Kemudian ada nama mahasiswa, ya, sini contohnya Fahira Pratiwi. Kemudian tanggal lahir 17/05/2001, UPJJ Medan, semester 2, program studi ilmu pemerintahan. Nah, pada kolom pertama ini nomor nama mata kuliahnya ini. Kemudian jadwal pengerjaannya, ya, di situ ada kan. Nah, contoh ISIP nomor 1, mata kuliah ISIP 4211 logika. Ini jadwal pengerjaannya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Waktu ujian ini adalah kode di kurikulum masing-masing program studi, ya. Jadi tadi ada yang bertanya sama saya, waktu ujian 11 ini maksudnya gimana, Pak? Waktu ujian 11 itu adalah 11 kodenya itu adalah pelaksanaan di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Jadi dia kalau waktu ujian 11 itu tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2020. Nah, kalau dia waktu ujiannya 12, itu waktu pengerjaannya Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kalau dia kodenya 21, maka itu pelaksanaan ujiannya adalah hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Nah, kalau dia pelaksanaan ujiannya 25, berarti pelaksanaan ujiannya hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Jadi untuk memperjelas penjelasan ini, saya ulangi. Kalau dia jam ujian 11 itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Jam ujian 12 itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Jam ujian 1.3 itu dilaksanakan hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Jam ujian 1.4 itu dilaksanakan hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Jam ujian 1.5 itu dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kemudian untuk minggu keduanya, jam ujian 2.1 itu pelaksanaan ujiannya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Jam ujian 22 itu hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Jam ujian 23 yaitu hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Jam ujian 24 yaitu hari Selasa 15 Desember 2020. Jam ujian 25 hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Paham ya? Saya kira dengan penjelasan saya ini. Nah, keterangan di KTPU. UAS Take Home Exam atau THE melalui laman https://2 the.ut.ac.id/. Penjelasan yang kedua, mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal yang ditentukan. Jadi kalau misalnya di sini mata kuliah ISIP 4211 logika,
di kartu KTPU ini tertulis Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Nah, kita bisa mengunduh naskah soal tersebut dan juga mengunggah BJU-nya itu yaitu hari Sabtu tanggal 15 Desember 2020. Nah, kalau sudah lewat harinya maka tidak bisa dilaksanakan lagi ujiannya. Paham ya? Oke, paham? Oke. Waktu pelaksanaan UAS take home exam mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat atau GMT plus 7. Waktu unduh soal dimulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21. Jadi saudara bisa mengunduh naskah soal itu dari mulai jam 00 sampai jam 21. Dari jam 00 pagi hari sampai pukul jam 9 malam. Lewat jam 9 naskah soal tidak bisa lagi diunduh. Paham? Ya. Kemudian waktu unggah buku jawaban atau BJU dimulai pukul 3 sampai pukul 24. Nah, jadi kalau saudara mengunggah BJU take home exam tersebut pada pukul 2 pagi tidak bisa. Karena kan pengambilan naskahnya, mengunduh naskah jam 00 harus 3 jam dari pengunduhan naskah. 3 jam dia dikerjakan. Jadi pukul 2 tidak bisa diunggah BJU-nya, ya. Nah, batas akhirnya itu adalah jam 24, jam 12 malam pada hari yang sama. Kemudian keterangan berikutnya, mahasiswa dapat mengunggah BJU minimal 3 jam setelah mengunduh naskah soal. Nah, kalau saudara mengunduh naskah soal itu pada pukul 00, maka saudara bisa mengunggah BJU take home exam tersebut pada pukul 3. Jadi dia harus 3 jam dilalui. Minimal 3 jam. Kalau kurang dari 2 jam dia tidak bisa diunggah BJU-nya. Ya? Paham? Nah, kalau saudara mengunduh naskah soal pada pukul 9 pagi, kapan saudara bisa mengunggah BJU-nya? Ya, 9 tambah 3 jam berarti pukul 12. Pukul 12 baru bisa saudara unggah atau setelah pukul 12. Ya. Yang pasti jangan sampai lewat pukul 24. Hanya sampai pukul 24 mengunggah BJU. Waktu unduh soal hingga unggah BJU maksimal 6 jam. Jadi kalau misalnya saudara mengunduh naskah soal pukul 6, ya, pukul 6, maka dikasih kebebasan, dikasih waktu pada saudara 6 jam. Tadi pukul 6 diunduh naskah soal, maka bisa pukul 12. Jadi dia pengerjaan soalnya itu hanya mengunggahnya itu hanya 6 jam. Ya, 6 jam. Minimalnya tadi 3 jam, saya ulangi, minimalnya 3 jam, maksimalnya 6 jam. Jadi kalau saudara mengunduh naskah soal pukul 6, saudara mulai bisa mengunggah BJU pukul 9 dan terakhir pukul 12. Jadi dia ada 6 jam batas pengunggahan BJU-nya, ya. Sudah selesai mengerjakan soal THE yang sudah diunduh, menu unggah pada sistem akan tertutup secara otomatis. Nah, ya. Jadi kalau saudara sudah mengunduh naskah soal, maka menu unggah akan tertutup secara otomatis, sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU. Nah, itu tadi penjelasan saya, ya. Khusus mahasiswa yang mendapat lebih dari 1 mata kuliah pada satu hari, seperti tadi saudara Bang Suprianto, kan ada 2 mata kuliah yang dikerjakannya, dapat mengunduh naskah soal berikutnya jika jawaban BJU sebelumnya telah diunggah. Jadi harus diunggah dulu yang 1 mata kuliah. Atur waktu unduh agar semua mata kuliah dapat diunggah tepat waktu. Jadi itu dia penjelasan saya pada hari ini. Saya kira cukup jelas. Mana yang kurang jelas lagi silahkan datang ke Sekretariat Kantor Universitas Terbuka Pokja Selapura. Saya kira demikian. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.